Cerita dalam bahasa Indonesia. Sebuah mimpi di malam pertengahan musim panas. Dahulu kala, ketika orang-orang tersesat di hutan dengan sangat nyaman, atau seperti yang banyak diceritakan kepada kita, bangsawan Richard dari Athena sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Ratu Amazon Barbara dengan festival 4 hari, kemegahan, dan hiburan. Dia disela oleh seorang penggawa, David. Aku membutuhkan bimbingan dan bantuanmu. Jangan sekarang, David. Aku sedikit sibuk di sini. Kembalilah tahun depan. Tahun depan? Ini keadaan darurat. Putriku di sini, Donna, jatuh cinta dengan pria ini, Anthony. Tapi aku ingin dia menikah dengan Christopher ini. Apa itu benar, Donna? Iya, Yang Mulia. Aku suka Anthony. Selain itu, dia memiliki selera fashion yang tinggi dan menghargai kecantikanku sepanjang waktu. Cat kukumu terlihat sangat bagus. Ya, ampun. Aku tahu itu. Donna, aku juga suka cat kukumu. Diam, Christopher. Ya, diamlah, Christopher. Donna, ini adalah hukum Athena. Kau harus menikah dengan pria yang dipilihkan oleh ayahmu, atau kau menerima kehidupan sebagai biarawati di kuil Diana. Opo? Donna kaget mendengarnya, tapi tidak dengan sahabatnya Emily yang sangat mencintai Christopher. Ah, Christopher, itu artinya kau dan aku bisa. Tidak akan. Aku mohon. David yang bahagia pergi bersama putrinya, tanpa menyadari malam itu Donna dan Anthony berencana untuk kawin lari. Donna telah berbagi rahasia dengan Emily sebelum berangkat dari Athena malam itu dengan Anthony. Aku tidak percaya akhirnya kita melarikan diri. Hei, kau mau balapan? Apa? Ke hutan? Siap, sedia, mulai. Tunggu, Anthony! Kembali ke Athena, Emily berusaha membujuk Christopher tanpa henti. Kau tak akan pernah menemukan seseorang seperti aku. Dan itulah intinya. Demi Tuhan, Christopher, Donna sudah pergi. Apa maksudmu? Emily memberitahu Christopher segalanya dan dia sangat marah. Bertekad, dia segera berangkat untuk menemukan Donna dan membawanya kembali. Tidak, tunggu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Emily mengejar Christopher dengan harapan dia akan menyerah pada Donna dan memilihnya sebagai gantinya. Sekarang, di hutan, tanpa sepengetahuan banyak orang, hiduplah sekelompok peri yang tidak seperti yang lain. Oberon, Raja Peri, baru-baru ini bertengkar dengan ratunya, Tina. Dia telah memperoleh anak ajaib dari salah satu wanita yang menunggunya, dan sekarang menolak untuk menyerahkannya ke Oberon untuk digunakan sebagai pesuruh. Aku meminta kau untuk terakhir kalinya, Nona. Beri aku bocah ajaib. Bicara pada tanganku. Aku akan memberimu pelajaran, istriku. Raja Oberon mulai merencanakan cara untuk membalas dendam pada Tina atas ketidaktaatannya. Dan karena itu, dia lalu memanggil pelayan peri favoritnya, Puck. Raja Oberon, kau adalah raja terhebat yang pernah ada. Keberanian dan kekuatanmu. Diamlah, Puck. Aku tidak punya waktu untuk itu. Aku ingin kau membuat jus dengan bunga ungu ini yang membuat orang jatuh cinta pada makhluk pertama yang mereka lihat setelah mereka bangun. Aku akan menggunakannya pada Tina dan membuatnya jatuh cinta pada makhluk keji. Itu kedengarannya sangat jahat. Aku bahkan tidak... baiklah, rajaku. Lalu, Puck pergi mencari bunga ungu itu. Sekarang aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kau lupakan, Tina. Tunggu, siapa orang-orang itu? Tolong jangan ganggu aku. Tapi aku mencintaimu. Emily, lihat bintang-bintang dan hitunglah. Sebanyak itulah aku mencintaimu kembali. Tapi ini pagi. Tepat sekali. Hei! Saat Emily mengikuti Christopher jauh ke dalam hutan, Raja Oberon mendapat ide. Rajaku, ini bunganya. Terima kasih, Puck. Sekarang, ada seorang Athena yang bertindak sangat kejam terhadap seorang gadis. Mereka pergi ke sana. Pergi ke sana pada malam hari dan oleskan sedikit jus di kelopak mata pria muda Athena itu.
Ketika dia bangun dan melihat gadis itu, dia akan jatuh cinta padanya. Terkadang kau menggemaskan juga. Jangan pernah panggil aku menggemaskan lagi. Maaf. Sekarang, kebetulan ketika Puck masuk jauh ke dalam hutan, dia melihat seorang pria dan wanita Athena tidur secara terpisah di bawah dua pohon yang berbeda. Dan ternyata mereka adalah Donna dan Anthony. Saatnya minum jus cinta. Lalu Puck memberikan Anthony sebuah ramuan cinta. Dan seolah-olah situasinya belum riuh, Emily masuk dan menemukan Anthony sedang tidur. Anthony, bangun! Apakah kau melihat Christopher? Dia lari dariku. Anthony bangun lalu melihat Emily dan dia jatuh cinta padanya. Wow, lupakan Christopher. Aku mencintaimu, Emily. Apa? Apa yang berubah setelah kita tidur? Oh, diamlah, Nona. Cintaku pada Emily sungguh nyata. Dia sangat cantik. Tolong berhenti mengolok-olok aku, Anthony. Emily, tunggu. Anthony! Aku melihat semuanya. Raja Oberon? Kau adalah raja terhebat yang pernah ada. Keberanian dan kekuatanmu. Diamlah dan perbaiki situasi ini. Baiklah. Saat malam yang riuh berlanjut, Puck berusaha memperbaiki kesalahannya. Ada orang Athena yang harus aku gosokkan jusnya. Ini dia. Semua selesai dan diperbaiki. Sekarang aku hanya harus menunggu gadis itu muncul. Berhenti mengikutiku, menjauhlah. Tidak pernah. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Lalu bagaimana dengan aku? Hah? Emily? Hah? Emily, kau sangat cantik. Aku sangat mencintaimu. Hei, menjauhlah darinya. Dia milikku. Dalam mimpimu, Emily, ayo ikut denganku. Kau sangat cantik. Hentikan kalian berdua. Tolong berhenti mengolok-olok aku. Emily! Emily! Anthony! Dan dengan demikian dimulailah perjalanan liar. Anthony dan Christopher di bawah pengaruh jus bunga mengejar Emily. Hentikan! Aku tahu aku tidak cantik dan itulah mengapa kalian mengolok-ngolok aku. Pergilah! Sementara itu Donna merasa cemburu, tapi lebih bingung dengan kurangnya perhatian yang diberikan padanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Anthony, beri aku perhatian. Lihat cat kukuku, Anthony. Anthony! Emily! Emily! Oh tidak, apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kau lakukan? Raja Oberon, kau adalah raja terhebat yang pernah ada. Keberanian dan kekuatanmu. Diam, Puck. Kegilaan ini harus diakhiri. Aku perintahkan kau untuk memperbaikinya lagi. Aku tidak akan memberi kesempatan lagi. Iya yang mulia. Puck mengikuti keempatnya di tengah kekacauan dan kebingungan. Akhirnya, ketika keempatnya kelelahan karena berlarian, mereka pingsan. Saat itulah Puck mulai bergerak. Dia mengoleskan ramuan penawar ke mata Anthony dan Christopher dan kemudian dia memberi mantra pada keempatnya sehingga ketika mereka bangun, mereka merasa itu semua hanya mimpi. Pagi datang dan bangsawan Richard dan Ratu Barbara yang berada di hutan untuk pesta berburu melihat 4 orang di tanah sedang tidur. Ayah Donna juga ada di sana. Apa yang mereka lakukan di sini? Donna, kenapa kau tidak di rumah? Donna memberitahu ayahnya bagaimana dia kawin lari dengan Anthony, tapi tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ayah, maafkan aku. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan pria lain. Bunuh aku, ayah, karena hidup ini tidak ada artinya kalau Anthony tidak ada di sampingku. Dan aku akan memberikan hidupku bersamanya karena dia adalah tujuan hidupku. Christopher yang mendengar semuanya menyadari betapa bodohnya dia datang ke hutan mengejar Donna. Dia berjalan ke arah David. David, aku tahu kau ingin Donna menikahiku.
Tapi apa gunanya bagi kita berdua jika tidak ada cinta? Kau harus menikahkannya dengan Anthony. Lagi pula, kurasa aku punya seseorang yang mencintaiku dengan sepenuh hatinya. Aku bodoh jika aku tidak membalas cintanya. Emily, maukah kau menikahiku? Oh, Christopher. Iya, Ya, siapakah kita untuk berdiri di antara cinta sejati? Bagaimana menurutmu, David? Benar. maka di hari yang sama, Emily menikah dengan Christopher dan Donna menikah dengan Anthony. Semua orang bahagia. Tapi tunggu, bagaimana dengan Raja Oberon? Raja Oberon, kau adalah raja terhebat malah. Langsung ke intinya, Pak. Aku menangani situasinya, semuanya baik-baik saja, bahkan lebih baik. Aku tahu, aku adalah Raja Peri, ingat? Itu benar, ini bunga ungu. Buanglah, aku tidak membutuhkannya. Aku telah melihat kekacauan yang dapat ditimbulkan. Kesombonganku membuat aku ingin membalas dendam dari istriku sendiri. Arogan adalah bagi orang yang lemah, dan Raja Oberon tidak lemah. Kau benar, faktanya kau adalah raja terhebat yang pernah ada. Raja Oberon mendatangi istrinya dan meminta maaf. Kau? Jadi kau tidak menginginkan bocah ajaib lagi? Tidak, sayangku. Dan aku pikir kau juga tidak harus menahannya. Dia harus kembali ke ibu kandungnya. Ya ampun, suamiku benar-benar berubah. Bocah ajaib itu bersama ibunya. Aku tidak pernah membawanya ke sini. Aku hanya ingin mempermainkanmu. Aku hanya ingin melihat sejauh mana kesombonganmu. Apa? Kau mempermainkanku? Lebih seperti memberimu pelajaran. Aku senang akan hal itu. Dan dengan demikian, cinta pada akhirnya menaklukkan segala rintangan secara alami. Semua orang bahagia. Seperti yang pernah dikatakan Shakespeare, semua yang baik berakhir dengan baik.